Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Channel MJH pada kesempatan ini ingin share, ya, ingin berbagi tentang bagaimana pangan itu berada di piring kita, saudara sekalian. Atau dengan kata lain, bagaimana membangun pangan, bagaimana membangun pertanian. Karena pertanian sebagian besar itu adalah untuk pangan. Saudara sekalian, kita kan paham bahwa kita hidup ini di fisik, casingnya, dan diberikan nafas atau jiwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasangan dengan fisik kita. Dan kalau nyawa sudah dicabut, itu namanya kita sudah meninggal. Nah, saudara sekalian, agar kita bisa hidup, ya, agar bisa kita hidup secara primer, harus ada makan. Jadi nafas itu dia akan juga berhenti pada gilirannya kalau tidak ada asupan makan ke kita, ke diri kita, ke fisik kita. Oleh karena itu, hidup itu adalah nyawa, ya, dan nyawa itu adalah bernapas, dan kita baru bisa selalu bernapas dengan aspek ketersediaan dapat kita menghisap udara, O2 dan lain sebagainya, tetapi fisik kita harus ada makan. Nah, disitulah persoalannya, saudara-saudara, atau disitulah letaknya bagaimana pangan itu harus tersedia. Sama sekarang ini di dalam kita lagi karantina di rumah, ya pangan harus jalan terus. Nah, terus bagaimana? Saudara sekalian, jadi pangan kan diproduksi. Produksi pangan itu hampir seluruhnya itu berasal dari ditanam. Itu adalah usaha menanam, memelihara, akhirnya ada berbuah, berbunga, kemudian berdaun, kemudian itulah yang dipetik, kemudian diolah, kemudian itu menjadi bahan makanan. Saudara sekalian, jadi kita dipastikan bahwa kalau penduduk Indonesia sekarang ini 275 juta, berarti konsumen pangan itu 275 juta di Indonesia. Semua harus dapat makan 2 kali, 3 kali per hari. Tidak bisa ditawar. Orang yang tidak makan 2 hari, 3 hari, ya sudah akan binasa tentunya. Ya, saudara sekali. Di Indonesia ini, Indonesia kepulauan. Jadi negara Indonesia itu adalah negara kepulauan. Terdiri dari 17.504 pulau. Ini adalah pulau-kepulauan yang terbesar di dunia. Dan kita juga ke lautan maritim. Karena 3/4 daripada negara kita itu terdiri dari air, terdiri dari lautan. Oleh karena itu juga disebut negara kelautan. Luasnya Indonesia ini ada 8,3 juta kilometer persegi. Anda bisa membayangkan itu. Kita berada di Khatulistiwa. Kita diapit oleh benua Australia dan Asia. Kita diapit 2 lautan, lautan Hindia dan lautan Pasifik. Indonesia itu 2 kali, yaitu ada panas, ada dingin, cuma itu bukan 4 musim. Oleh karena itu kita bisa memproduksi pangan terus-menerus karena matahari dipastikan muncul di sebelah timur menyinari selama 12 jam kurang lebih, dan kemudian malam dia. Nah, itu setiap hari itu mau hujan mau apa selalu matahari muncul dia. Nah, itu. Oleh karena itu saudara sekalian, bagaimana pangan itu diusahakan? Itu diusahakan di atas lahan. Tahu saudara-saudara kita, potensi kita punya hutan di Indonesia tadi yang terdiri dari 8,3 juta hektar, itu terdiri dari hutan 49,5% itu terdiri dari hutan. Artinya hutan yang benar-benar terdiri dari pohon-pohon hutan itu. Nah, kemudian lahan kering itu 14,2%, kebun kita 6%, dan total semuanya itu sawah kita cuma 4,8%, 7,8 juta hektar, dan total itu adalah 50,1%. Hutan 49,9%, dan selain hutan itu adalah 50% termasuk pemukiman, industri, perkotaan, dan lain-lain sebagainya. Infrastruktur itu diisi semua. Itu semuanya jumlah totalnya 50,1%. Saudara sekalian, nah bagaimana kita berbicara tentang pertanian? Saya tentunya
sharing ya, untuk bagaimana. Itu kita mengenal, kita memberikannya, kita memberikan nama adalah agribisnis ya, atau pertanian. Nah, kita mengenal di pertanian itu ada hulunya ya, ada tengahnya dan ada hulu. Ya, ada hilir maksudnya. Ada hulu, ada tengah, ada hilir. Ini prosesnya. Di hulu itu, di situ ada penyedia penyiapan infrastruktur, penyiapan tanah, ada ketersediaan lahan, ada kontraktor, ada inovasi yang disiapkan. Itu semua di hulu. Nah, sebelum masuk. Nah, ke tengah itu di dalam usaha tani, yaitu di mana diusahakan. Di situ mulai ditanam, bibit tadi ditanam, ya, kemudian dipelihara, kemudian tumbuh, kemudian sampai dipanen. Ya. Kemudian setelah sampai dipanen, masuklah kita di hilir, yaitu bagaimana dia diolah, dikemas, diolah tentu berbagai tahapan-tahapan, dikemas, kemudian dia didistribusikan langsung ke konsumen melalui pasar, melalui pengumpul, dan melalui online dan sebagainya. Itu yang terjadi di proses pertanian atau bagaimana makanan sampai di piring kita. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ada hulu, ada tengah, ada hilir. Ini semuanya. Nah, kemudian siapa saja yang ada di dalam? Kalau di hulu itu ada kurang lebih 30 sampai 35 juta orang yang terlibat di tengah ini, terlibat dari saudara proses, dari petani. Nah, sedangkan di hulu itu juga terlibat kira-kira 30% dari total semuanya. Dan di hilir juga tenaga kerja pengolahan, industri, misalnya kelapa sawit merubah menjadi CPO, CPO kemudian yang menjadi minyak goreng, menjadi dan seterusnya menjadi mentega dan lain. Kalau padi kemudian jadi gabah, kemudian gabah diolah menjadi beras ya dimasak kemudian menjadi nasi, atau beras jadi tepung diolah lagi, dan kemudian gandum dan sebagainya. Ini tentu nanti ada fasenya. Nah, di depan itu yang tadi di hulu, ada di situ kan sumber daya alam di situ. Ada sawah, ada pengairan, ada ketersediaannya. Kemudian ada SDM yang tersedia di situ. Ada sumber daya manusianya yang tersedia di situ yang dapat melakukan kegiatan-kegiatan pertanian. Kemudian ada teknologi, tadi saya sudah jelaskan, ada paket teknologi, karena pertanian kan memasuki teknologi. Teknologi yang paling canggih sebetulnya itu adalah pada pertanian itu, ya, bukan di pesawat terbang, saudara sekalian. Ya, karena kalau pesawat terbang itu barang mati semua yang diramu kemudian menjadi satu pesawat terbang. Barang mati semuanya diberamu menjadi mobil, menjadi motor. Tetapi kalau teknologi di pertanian itu tidak ada pilihan lain karena campur tangan Tuhan langsung, maka hanya kita bisa mengawin-ngawinkan satu dengan yang lain, karena yang ada makhluknya, yang ada nafasnya, kemudian kita kawinkan, kemudian dapat turunannya. Itulah yang kita kembangkan. Kemudian ada modal, diperlukan modal karena kita perlu input, misalnya kita perlu pupuk, kita perlu bibit, kita perlu biaya pengolahan, kita perlu traktor, kita semuanya bayar. Kita tentunya juga termasuk ya orang-orang yang terlibat di dalam pertanian ini. Kemudian tentu ada lembaga, ada kementerian, ada penyuluhan pertanian, ada organisasi profesi, ada petani, ada kelompok tani dan lain sebagainya. Itulah semua berada di hulu. Itu diserap masuk ke tengah pada proses pertanaman. Ya, contoh di sawah, padi setelah tadi bibit, kemudian ditanam di sawah, kemudian itu dipelihara, disiangi, kelindungi kita dari serangga, penyakit dan hama, kita melindunginya, kita memeliharanya sampai suatu proses, kita jaga tidak dimakan burung dan lain-lain sebagainya, kemudian sampai kita pupuk dia supaya dia bagus tubuhnya, menghasilkan produksi, menghasilkan hasil yang baik, kemudian setelah itu kita panen. Setelah dipanen, kita olah lagi tadi, dan itu dihilir. Nah, kemudian setelah diolah, kemudian dikemas, kemudian didistribusikan. Nah, di sana tentu di sana ada pasar, di sebelah itu ada pasar, ada pergunangan, ada pedagang pengumpul. Pasar itu adalah pertemuan untuk transaksi, baik masih
primer maupun sekunder dan tersier di sana. Oleh karena itu sasarannya juga di samping itu tersedianya bahan makanan, kemudian dapat memberikan pendapatan kepada masyarakat, kemudian dapat perekonomian nasional, PDB ada kontribusinya, PDB, kemudian ada perdagangan, kemudian ada perdagangan internasional, impor dan ekspor, di sini ada semua. Outputnya apa? Yaitu tentunya untuk kesejahteraan dan kemaslahatan daripada seluruh manusia. Demikian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.